Sebelum kalian memutuskan untuk membeli suatu franchise, kalian harus tahu dulu kira-kira apa aja enaknya beli suatu franchise dan apa aja sih nggak enaknya beli suatu franchise atau waralaba. Di sini saya akan share pengalaman saya pribadi membeli beberapa franchise. Ada yang gagal dan ada yang berhasil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan, kembali lagi di channel Juraganjar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 5 kelebihan dan kekurangan dalam membeli suatu franchise ya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu franchise. Jadi franchise adalah suatu waralaba, suatu lisensi sistem, gampangnya seperti itu ya. Dia ini ada di tengah-tengah. Nah, pemiliknya itu namanya franchisor. Jadi franchisor ini membuat suatu produk, melegalkan, membuat satu lisensi dan lain sebagainya, kemudian dibeli sama kita ini yang beli, namanya franchisee. Jadi ada franchisor membuat satu franchise-nya dibeli oleh franchisee, gampangnya seperti itu. Langsung aja sekarang kita ke 5 poin kelebihan dan kekurangan dalam membeli franchise. Oke, yang pertama, beli franchise itu praktis. Jadi kalian nggak perlu trial error, minim trial error, bahkan ada beberapa franchise yang sama sekali nggak ada errornya. Kalian cukup menyediakan dana, kalian menyediakan uangnya, kalian beli franchise-nya, properti datang, kalian diajarin cara bikinnya, SOP-nya atau sistemnya bagaimana, langsung bisa jualan, langsung bisa punya bisnis. Mereknya udah ada, SOP-nya udah ada, sistemnya udah ada, udah disediakan semua, bahkan sampai seragam, sampai piranti yang kecil-kecil ya. Kalau misalkan kita jualan es nih, sampai sendok takarnya, sampai blendernya, sampai serbuknya, sampai cupnya dan lain sebagainya, itu udah ready, udah ada takarannya, dan kalian nggak boleh merubah segala macam itu takarannya supaya apa? Supaya hasilnya sesuai sama standar mereka. Jadi setelah kalian diajarin, franchise-nya udah siap, bisnisnya udah siap, barangnya udah siap semua, kalian bisa langsung jualan. Beda dengan kalau kalian misalkan masih trial error nih, kalian mau buka bisnis minuman, tapi kalian baru coba ngeracik dulu nih, cari resepnya yang enak seperti apa, baru satu resep udah ketemu, resep yang kedua rasa yang berbeda, pastinya juga bisa jadi beda juga dong takarannya, resepnya. Kemudian kalian setelah itu harus bikin setting SOP-nya, kalian masih perlu memikirkan gimana bentuk brandnya, gimana model cupnya dan lain sebagainya. Kalau kalian beli franchise, itu semua nggak perlu dilakukan karena kalian sudah membayar dan itu semua udah include di dalamnya untuk membeli suatu kemasan, suatu packaging yang udah siap untuk dimulai berjualan. Yang kedua, kelebihan kalau kita membeli suatu franchise atau waralaba itu biayanya relatif minim dibandingkan dengan kita trial error sendiri. Kenapa saya katakan relatif minim? Karena kalau kita uji coba sendiri, kita membutuhkan waktu ya yang cukup lama. Kita membuang waktu, kita membuang energi pikiran dan biaya pastinya, karena kita uji coba nih, gagal kan, habis itu beli barang lagi, uji coba, oh masih kurang sempurna, uji coba lagi, belum properti yang dibeli ternyata nggak cocok, akhirnya kita beli peralatan lain. Jadi kalau dihitung-hitung, menurut saya sebenarnya dengan kita membeli franchise akan lebih murah beli franchise daripada kita trial error sendiri. Apalagi kalau errornya tuh banyak, makin banyak errornya, makin banyak biaya yang dikeluarkan pastinya. Sedangkan beli franchise udah ready, sistem udah ada, komposisinya udah pasti ketahuan, cara bikinnya udah diajarin, bisa langsung jualan tanpa trial error lagi. Kelebihan ketiga, kalau kalian beli suatu franchise atau waralaba, jadi franchise itu sudah tersistem dan inovatif. Seperti yang sudah saya bilang di poin sebelumnya, kalau kalian beli franchise itu kan
SOP-nya udah ada, kemudian komposisinya udah ada. Misalnya kalian beli franchise minuman atau makanan, udah tahu nih takarannya, gulanya berapa sendok, garamnya berapa sendok. Kemudian kalau misalkan franchise-nya itu franchise jasa, gimana cara melayani pelanggan, gimana kalau misalkan ada barang yang retur harus dikembalikan dan lain sebagainya. Nah, itu sistemnya udah ada, kalian udah nggak perlu mikir lagi, kalian tinggal menjalankan. Dan yang kedua yaitu inovatif. Jadi inovasi itu sudah dipikirkan oleh franchisor. Yang mikirin itu si pemilik franchise. Di atas kertas harusnya seperti itu. Karena apa? Karena franchisor ini harus terus berinovasi supaya franchise-nya, produk-produk franchise-nya bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga kalau produknya bisa diterima oleh masyarakat, franchisee-nya atau kita-kita nih yang beli franchise itu semuanya bisa tetap survive. Sehingga kalau semuanya survive, semuanya laku, semuanya laris, otomatis si pemilik franchise juga meraup untungnya kan. Nah, di atas kertas seperti itu. Tapi bukan berarti kita atau franchisee itu nggak boleh berinovasi atau mikirin ide-ide baru. Itu sangat disarankan, boleh banget. Makanya franchise yang baik itu adanya komunikasi yang baik antara franchisor, si pemilik franchise dengan franchisee yang membeli franchise, sehingga inovasi itu juga dapat ide dari franchisee atau pembeli franchise itu sendiri. Tetapi kalau di atas kertas seharusnya franchisor yang paling bertanggung jawab untuk memikirkan inovasi. Yang keempat, beli franchise itu sudah terbranding. Jadi ini yang menurut saya juga penting ya. Jadi enaknya kalau kita beli franchise itu sudah terbranding. Yang perlu kalian tahu, ingat mungkin belum tahu ya, branding itu bukan merek, branding itu bukan logo, branding itu bukan nama, moto atau nama produk, tapi branding itu suatu kesatuan. Gimana satu kesatuan itu bisa nancep di masyarakat, di pikiran pembeli, di pikiran customer. Jadi enaknya kalau kita beli franchise, kita udah nggak perlu mikirin branding lagi. Contoh nih, gampangnya seperti ini. Kalau kita punya duit, kita beli franchise misalkan KFC, ya, kita punya duit 1M. Ini contoh, misalkan kita keluarkan dana 1M, kita buka franchise di kota kita udah nggak perlu memperkenalkan lagi. Nih KFC itu seperti ini nih, ayamnya seperti ini merek udah lama. Itu nggak perlu. Karena apa? Karena brandingnya ini udah tercipta dari dulu. Itu kalau untuk skala mahal. Kalau untuk skala murah, biasanya branding itu yang melakukan adalah si pemilik franchisor. Jadi dia tuh promo, dia bikin website, kemudian dia menciptakan cup yang lucu, yang imut atau yang kekinian. Nah, branding ini yang memikirkan franchisor atau pemilik. Kita udah tidak perlu lagi pusing-pusing mikirin branding. Jadi buat kita udah tinggal promo aja di wilayah sekitar, kita promo aja di Instagram kita promo di status WA kita, tanpa harus memikirkan branding dari awal. Karena untuk membuat suatu branding itu sangat sulit sekali. Bahkan menurut saya, membuat branding itu jauh lebih sulit daripada menciptakan produk itu sendiri. Jadi enaknya beli franchise, kita nggak perlu lagi mikirin branding. Oke, kelebihan yang terakhir, yang kelima, dan menurut saya ini yang paling penting, enaknya kalau kita beli franchise adalah bisa segera action. Karena apa? Karena kalau kita beli franchise, kita mengeluarkan dana yang cukup gede misalkan, atau dana yang lebih daripada kita membeli sendiri, menciptakan sendiri. Jadi kalau misalkan kita beli franchise nih ya, minuman 10 juta misalkan, minuman coklat 10 juta, itu sebenarnya dari apa yang kita dapat, propertinya, kemudian gerobaknya, segala macam, itu cuma habis 5 juta kalau dirinci. Tapi kenapa 10 juta? Karena 5 juta untuk properti dan 5 juta sisanya untuk legalitas, untuk fee-nya si franchisor. Tetapi dengan begitu, kelebihannya adalah karena kita nggak perlu trial error, kita bisa segera untuk action. Nah, di sini pentingnya, karena kalau kita trial error sendiri, itu udah banyak sekali pengalaman kalau orang trial error, kemudian gagal, coba lagi, gagal lagi, yang ketiga kali gagal lagi, akhirnya nyerah, akhirnya nggak mulai jualan, akhirnya dia merasa, oh aku nggak bisa nih bikin produk, akhirnya nggak jadi jualan. Kita nggak bisa segera action. Dan kalaupun kita action, itu lama karena harus menjalani beberapa trial error.
Jadi buat kalian yang pengen yang praktis-praktis aja seperti poin pertama, 2, 3, 4, 5, kesimpulannya ada di poin kelima, yaitu adalah kita bisa segera action. Oke, setelah kalian tahu 5 kelebihan atau 5 enaknya kalau kita beli franchise, kalian otomatis juga harus tahu dong apa aja nggak enaknya kalau kita beli franchise. Jadi ada positif dan negatifnya. Saya sudah merangkum 5 kekurangan kalau kita membeli suatu franchise. Ya, jadi nggak enaknya beli franchise yang awal, yang pertama itu adalah terikat. Kalau kita beli franchise, kita terikat sama kontrak, kita terikat sama akad. Jadi kalau kita beli franchise minuman misalkan ya, kayak saya nih beli franchise Capcin Malang. Dari awal saya beli franchise ke franchisor, ke pemilik franchise. Setelah itu barang baku habis nih. Nah, saya harus beli cupnya ke pusat, saya harus beli serbuknya juga harus ke pusat, kemudian kayak gula, kemudian kayak susu itu saya diperbolehkan untuk cari sendiri, cincau juga diperbolehkan saya untuk beli sendiri. Tapi ada beberapa franchise yang full, jadi semua itu harus dari pusat. Contoh pengalaman saya pernah tanya nih ya, saya pernah kepo dan saya tanya-tanya, tapi saya nggak beli franchise-nya, yaitu Randol, ya Raja Cendol. Jadi buat teman-teman yang pernah punya keinginan untuk beli Randol dan pernah nanya pasti tahu nih. Jadi kalau Randol itu cup dari mereka, kemudian gula dari mereka, cendolnya itu juga dari mereka. Bayangin, cendol itu nggak bisa bertahan lama, sama seperti cincau, hitungan hari. Jadi kalau misalkan nggak laku hitungan hari, mereka pasti barangnya juga pasti akan basi kan. Tetapi untuk menjaga standarisasi dan untuk menjaga kualitas tetap baik, mereka mewajibkan beli cendol itu di situ, tetap di pusat. Baiknya standarnya itu tetap, jadi kualitasnya terjamin, tetap di semua stand, di semua kota, di semua daerah, cendolnya tetap standarnya sama, enaknya sama, gurihnya sama. Tapi nggak enaknya apa? Kalau misalkan nggak laku, terbuang dong. Jadi kalau misalkan kita beli di sekitar kan kita bisa beli secukupnya nih. Nah, sedangkan kalau beli dari pusat, ongkirnya berapa? Sedangkan cendol nggak bisa bertahan lama. Nah, itu nggak enaknya kalau terikat. Tetapi yang perlu diketahui juga, nggak enaknya ini juga harus kita hadapi. Ini adalah salah satu resiko. Karena apa? Jangan sampai saat kita menjadi franchisee, saat kita membeli suatu franchise, kita tuh nakal dalam tanda kutip. Contoh misalkan gini, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kita berjualan dan laris nih, terus kita udah tahu nih seluk-beluknya. Setelah tahu seluk-beluknya, akhirnya wah ini buka sendiri enak nih, gampang nih. Ya udah deh, aku bikin cup sendiri, aku cari alternatif bahan baku lain sendiri. Kita nggak ngambil ke pusat. Nah, itu nggak baik. Karena apa? Ingat teman-teman, bisnis itu bukan hanya soal duitnya, bukan hanya soal cuannya, tetapi etika juga diperlukan. Kalau kita sudah punya kontrak, kita sudah punya akad, ya kita harus sportif dong. Kita harus menjaga nama baik kita harus menjaga sportivitas kita. Supaya apa? Supaya bisnis kita tuh bukan hanya menghasilkan tapi juga berkah. Karena apa? Karena franchisor atau pemilik franchise itu menciptakan suatu franchise nggak gampang, trial errornya banyak, yang dipikirkan, yang dikorbankan, yang diluangkan waktu, tenaga, pikiran itu juga nggak sedikit, sampai dia bisa menciptakan suatu produk sedemikian rupa sampai bisa diterima masyarakat. Nah, kalau kita beli terus barangnya laris, itu hak mereka juga dong untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan royalty fee. Sedangkan kalau misalkan terus kita cut nggak order lagi cup di mereka, nggak order lagi serbuk di mereka, nah itu udah menurut saya udah nggak berkah lagi. Kecuali sudah ada persetujuan, sudah ada obrolan nih. Yang kedua, kalau kita beli franchise, nggak enaknya ya, minusnya itu adalah laba itu nggak bisa maksimal. Ini ada kaitannya dengan yang pertama. Jadi karena kita terikat kontrak, kita terikat sama akad di awal ya, mau nggak mau ya kita harus sportif, kita harus menjalankan kontrak yang udah kita sepakati. Kenapa laba tidak bisa maksimal? Yaitu karena kalau kita bikin cup sendiri, kalau ini misalkan franchise minuman ya, kita order cup sendiri, bahkan kita
beli serbuk alternatif sendiri tanpa persetujuan dari pusat, tanpa sepengetahuan dari pusat, itu bisa jadi order di kota kita sendiri itu akan lebih murah, sehingga biaya jualnya kan tetap nih, tapi order bahan bakunya, HPP-nya jadi lebih murah kan modalnya, sehingga labanya bisa lebih maksimal. Tetapi kalau kita beli franchise, kita kan harus order terus ke pusat kan. Jadi terbagi nih keuntungannya. Harusnya kita misalkan dapat 2.000 bersihnya per cup, tapi bisa jadi akhirnya jadi 1.500 per cup. Karena apa? Kita order bahan bakunya ke pusat. Nah, seperti itu. Jadi itu menurut saya minus atau nggak enaknya kalau kita beli franchise, tapi itu resiko sih ya. Jadi resiko yang memang harus kita tanggung, dan kita nggak boleh dengan seenaknya untuk melakukan tindakan atau keputusan di luar kontrak. Kekurangan yang ketiga, dan menurut saya ini penting, adalah passive owner. Maksudnya di sini gini, karena kita sudah terlena dengan sistem yang sudah ada. Kalau kita beli franchise, SOP-nya sudah ada, kemudian yang memikirkan inovasi adalah pusat, sehingga kita menjadi owner yang pasif. Kita malas untuk berkreasi. Padahal kita beli franchise itu niatnya kan berwirausaha supaya bisa dapat penghasilan tambahan. Nah, untuk long term, untuk jangka panjang, untuk menjadi seorang pengusaha yang handal itu dibutuhkan skill atau jam terbang yang banyak, yang baik, dengan segala macam cobaan, entah itu nggak laku, bangkrut, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita beli franchise, kita kan udah dapet tuh paketnya lengkap. Akhirnya skill kita nggak terasa karena kita nggak dapat pengalaman-pengalaman yang sebenarnya itu jauh lebih berharga daripada duit atau keuntungan yang kita peroleh. Yang keempat, kekurangan kalau kita membeli franchise adalah ruang gerak kita itu terbatas. Ada kaitannya dengan yang nomor 3. Jadi karena kita sudah terlena atau kita sudah menjadi owner yang pasif, nah sekarang lain cerita. Misalkan kita jadi owner yang aktif nih, kita beli franchise, kemudian kita jalankan dan laris, atau bahkan misalkan anggap saja tidak laris. Nah, otak kita muter, kita punya ide dan kreasi segala macam, dan kita mau aplikasikan di outlet kita mau aplikasikan di stand kita. Tapi setelah kita komunikasikan atau kita obrolin dengan pusat, bisa jadi nggak boleh, atau kita dapat batasan. Oh maaf Pak, nggak bisa kalau seperti itu udah di luar SOP kita, itu udah di luar ketentuan kita, karena nanti akhirnya jadi nggak sama antara outlet Bapak dengan outlet-outlet yang lain, dikhawatirkan nanti malah merusak citra franchise kita. Nah itu jadi kendala juga, makanya buat kita yang tidak bisa berpikir kreatif jadi masalah, buat kita yang bisa berpikir kreatif pun juga jadi masalah. Karena apa? Karena ruang kita juga terbatas. Beda dengan kalau bisnis itu punya kita sendiri. Nah, kalau bisnis punya kita sendiri nih, kita makin banyak ide dan bisa diterima masyarakat, makin bagus dong. Otomatis bisnisnya makin berkembang. Tapi kalau kita punya franchise, tidak semudah itu. Kekurangan dalam membeli franchise yang kelima, dan menurut saya ini juga paling penting, yang dialami oleh banyak dari kita-kita yang beli franchise, yaitu adalah belum tentu laku. Jadi kebanyakan ya, kalau saya amati nih, kalau termasuk saya dulunya, kalau beli franchise itu kan harapannya udah gede nih, ekspektasinya udah gede, keinginannya udah, wah ini franchise ini laris nih pasti nih, wah kemasannya bagus nih, di websitenya juga testimoninya bagus-bagus, wah ini pasti kalau aku beli franchise ini pasti laris, dan aku jamin aku bakal bisa langsung jadi kaya, misalkan aku langsung bisa dijamin bakal banyak duit. Ternyata setelah kita beli, karena kita salah perhitungan, salah pemilihan lokasi, dan lain sebagainya, akhirnya tidak seperti apa yang kita ekspektasikan. Kita udah keluar duit dan ternyata kurang laku, atau bahkan bisa jadi nggak laku sama sekali. Jadi itu kekurangan franchise. Bisa jadi kalian sudah ngeluarin duit tapi ternyata malah nggak laku, malah nggak jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya rugi dong pastinya. Kalian udah ngeluarin duit cukup banyak, misalkan kalian cuma punya duit 7 juta nih, untuk beli franchise-nya 10 juta, kalian sampai bahkan rela untuk ngutang nambahin 3 juta supaya cukup 10 juta. Setelah beli ternyata nggak jalan, nggak laku sama sekali, dan akhirnya
bukannya untung malah rugi, malah harus nombokin utang, malah jadi akhirnya punya hutang. Nah, itu sering sekali terjadi. Sehingga buat teman-teman semua harus tahu poin yang kelima ini adalah salah satu resiko juga yang perlu dihadapi, perlu dipersiapkan saat kita memilih suatu franchise. Ada resiko terburuk yaitu rugi. Oke, itu tadi 5 kelebihan dan 5 kekurangan yang perlu diperhatikan kalau kita ingin membeli suatu franchise. Semoga bermanfaat, tapi jangan khawatir, karena di video berikutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara supaya kita bisa memilih franchise yang tepat. Kita memaksimalkan 5 kelebihannya dan meminimalisir 5 kekurangannya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah membeli franchise dan gagal. Tapi saya juga punya franchise yang beli 8 tahun lalu, survive sampai sekarang, masih bisa menghasilkan profit sampai punya 4 cabang. Mau tahu apa aja tipsnya? Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Buat kalian yang ingin kasih saran atau menyempurnakan tips dan trik yang sudah saya berikan tadi, silahkan isi kolom komentar sebanyak-banyaknya supaya yang lain bisa tahu juga apa aja yang perlu mereka persiapkan dalam memutuskan untuk membeli suatu franchise. Terima kasih, sekian dari saya Juragan Jar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.